wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Al-hadirin rahmatullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun fa idza stunfirtum fanfiru. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah karim. Masyaallah muslimin jamaah Masjid Al-Islam rahimahullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis yang mulia yang kita harapkan membawa kebaikan, keberkahan bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas kehadirannya memenuhi undangan dari takmir yang kita insyaallah rutinkan malam Rabu ba'da maghrib sampai isya. Kita isi dengan majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim yang kita akan optimalkan itu untuk berbagai kebaikan. Di antaranya adalah kita mengisi waktu antara dua sholat, sehingga Rasulullah katakan kita ditulis pahalanya ya sholat antara maghrib sampai isya ini karena kita mengisinya dengan majelis ilmu. Terus apa lagi? Kita dimudahkan langkahnya menuju ke surga, sebagaimana Rasulullah sudah menyatakan. Apa hadisnya? Masih ingat? Sering kita sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Man salaka, barang siapa yang menempuh tariqan yaltamisu fihi ilman, yang mengarah kepada ilmu, yang menuju kepada majelis ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah memudahkan lahu baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Islam yang hadir pada kesempatan sore hari ini, insya Allah digampilaken melangkah dumateng swarga. Amin ya rabbal alamin. Paling tidak kita sudah di masjid ini, sudah berada di majelis ini, yang kemudian itu sudah kita lakoni dengan melangkah. Yang penting kita sudah berupaya menuju sebuah majelis yang di situ ada ilmu, dan sumber dari segala sumber ilmu adalah Al-Qur'anul Karim, dan kemudian as-sunnah al-maqbulah, sunnah yang makbul yang kita kaji, yaitu hadis yang sahih, kemudian apalagi hadis hasan, minimal sekali yang kita akan aplikasikan dalam kehidupan hadis hasan li ghairihi. Wes itu sudah banyak ribuan, ratusan ribu hadis yang sahih, yang hasan li ghairihi. Ora perlu nglakoni sing dhaif, hadis yang lemah, apalagi hadis maudhu, hadis yang palsu. Nah itu yang kita aplikasikan. Cukup itulah, wis dijamin apa? Tidak akan tersesat, dijamin apa? Selamat dunia akhirat, karena Rasulullah sudah menjamin taraktu fiikum amrayni, aku tinggalkan untuk kalian amrayni, dua perkara. Fa in tamassaktum bihima
barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat abadan, selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu rasulih. Kitabullah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Itu yang kita jadikan pegangan, karena itu yang diwariskan, pusaka yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi. Cuma 2 perkara itu yang menjamin kita lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Artinya apa? Ya kita lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja menuju Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, yang itu menuju kepada kebaikan dunia akhirat. Alhamdulillah, itu pegangan hidup kita, pedoman hidup kita yang akan kita pegang teguh terus sampai akhir hayat kita. Siap? Siap. Alhamdulillah. Nah itu yang akan kita kaji. Itulah sumber dari segala sumber ilmu, sehingga majelis kita diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, karena kita mengkaji ilmu yang bersumber dari sumber yang benar. Masyaallah muslimin jamaah Masjid Al-Islam rahimahullah, insyaallah sore hari ini melanjutkan apa yang sudah kita mulai, dan kemudian di lanjutan ayat ke-100 surah An-Nisa itu dilanjutkan oleh Allah, wa man yakhruj min baitihi, wa man yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiron ilallahi, sebagai muhajir, orang yang berhijrah, ilallah, menuju Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian kematian menimpanya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Di tengah perjalanan ternyata dia meninggal dunia, belum sampai ke tempat hijrah, belum nyampe ke Darul Hijrah, tempat yang dituju untuk hijrah, tapi dia sudah keluar dari rumahnya sebagai muhajir ilallahi wa rasulihi, muhajiran ilallahi wa rasulihi, sebagai orang yang berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Maka Allah tetapkan baginya pahala, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sudah ditetapkan pahala baginya di sisi Allah. Contohnya yaitu seorang pembunuh 100 nyawa. Selesai kamu tahu kisahnya? Selesai ya? Jadi ada seorang yang sudah membunuh 99 nyawa, tapi kemudian Allah turunkan hidayah kepadanya, pengen taubat, pengen bertobat karena sudah melakukan dosa besar yang sedemikian banyak, sampai 99 nyawa itu bukan main-main. Entah kemudian dia merampok, terus dibunuh korbannya, memperkosa, kemudian dibunuh korbannya, bahkan dimutilasi dan seterusnya, sampai 99 orang. Nah, dia pengen tobat, terus ketemu dengan seorang rahib, rahib pendeta. Konsultasi dengan pendeta, wahai Bapak pendeta, saya adalah pembunuh 99 nyawa dan saya pengen tobat. Apakah pintu tobat masih terbuka untuk saya? Ora bisa, pintu tobat sudah tertutup. Kira-kira mantap orang jawabannya kayak gue. Malah wes apa di sisa, sehingga genap membunuh 100 nyawa. Yang ke 100 adalah seorang rahib atau pendeta. Tapi dia nyesel lagi, pengen tobat. Akhirnya konsultasi kepada seorang alim. Nama alim, jamak dari alim, ulama, orang yang berilmu. Nah, jawabannya orang berilmu beda dengan jawaban rahib atau pendeta. Maka ketika konsultasi dengan seorang alim ini, jawabannya, selama nyawa belum sampai kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, pintu tobat masih terbuka. Oh iya Pak, kiai Pak, apa? Ya alim, syekh al-alim. Maka kemudian dia bunuh nggak ya ke 100 ini? Enggak, karena jawabannya benar, betul kan? Jadi pintu tobat itu masih terbuka sebelum malam yughorgir,
sebelum nyawa itu di kerongkongan, atau sebelum matahari terbit dari barat, sebelum kiamat, sebelum sekarat, itu pintu tobat masih terbuka. Nah, jawabannya benar. Maka dia kemudian apresiasi dan kemudian oke, kalau begitu gimana caranya? Syaratnya kamu harus pindah dari tempatmu yang penuh dengan maksiat, penuh dengan dorongan-dorongan berbuat jahat, menuju tempat baru yang lebih kondusif, menuju ke desa yang baru yang terkondisi untuk berbuat baik. Tapi ternyata apa? Di tengah perjalanan dia sudah meninggal. Nah, ini yang kemudian bikin ribut antara malaikat laknat dengan malaikat rahmat. Iki turun tekan ya, orang bisa mlebu neraka, orang bisa dia udah keluar dan sudah menuju tempat yang lebih baik, maka dia masuk surga. Akhirnya ribut seperti itu, wes kayak gini diukur, perak marang di. Akhirnya diukur dan Allah dekatkan dia menuju desa tujuan yang lebih baik itu, dan kemudian masuk surga. Dia sudah bertobat, sungguh-sungguh mau bertobat, tapi belum sempat sampai kepada desa tujuan yang lebih baik, sudah meninggal, tetap dimasukkan surga. Nah, itu contohnya. Orang yang seperti itu aja dijamin oleh Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sudah ditetapkan pahalanya di sisi Allah. Termasuk orang yang sudah berhijrah, termasuk orang yang sudah bertobat, sehingga dosanya yang lalu hapus semua. Itu tobat menghapus semua dosa-dosa yang dilakukan. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Begitu pula ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang sahabat muhajir yang sudah keluar dari rumahnya, keluar dari rumahnya di Mekah, mau berhijrah bareng dengan Rasulullah dan kaum muhajirin yang lain ke Madinah. Tapi ternyata di tengah perjalanan meninggal. Turun tekan Madinah wis sedo. Akhirnya ditetapkan pahalanya di sisi Allah. Tetap ya. Walaupun belum sampai Mekah, belum sampai Madinah. Begitu dari pembahasan di tafsir surah An-Nisa ayat 100 ini. Masyaallah muslimin jamaah Masjid Al-Islam, itulah beberapa keutamaan dari hijrah fi sabilillah. Nah, maka kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagi kita, terus kita ngapain? Dari hadis yang kami bacakan di mukadimah tadi, kita mendapatkan pernyataan dari kanjeng Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, la hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun, fa idza stunfirtum famfiru. La hijrata ba'dal fathi, tidak lagi ada hijrah setelah Futuh Mekah. Setelah Futuh Mekah. Futuh Mekah tahun pinten Bapak Ibu? Tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah itu terjadi penaklukan kota Mekah. Jadi tahun 1 Hijriah hijrah dari Mekah menuju Madinah, sehingga 8 tahun kota Mekah ditinggalkan. Saatnya untuk mudik pulang kampung. Dan akhirnya kembali ke Mekah Rasulullah dan 10.000 pasukan, kanjeng Nabi dan 10.000 pasukan. Padahal waktu meninggalkan Mekah menuju Madinah cuma berapa? Ya paling mau 1000-an lah. Mau perang Badar aja pasukan kanjeng Nabi cuma berapa? 314 sampai 317 dalam berbagai kitab ada beberapa perbedaan jumlah. Ya 300-an kalau
ratusan. Itu saya lanang, saya siap perang. Berarti dilawan dengan perempuan, orang-orang tua dan anak-anak ya sekitar 1000-an. Tapi kemudian ketika kembali ke Mekah di 8 tahun berikutnya sudah menjadi 10.000 pasukan dan siap menaklukkan kota Mekah. Sudah bersenjata lengkap. Tapi ternyata apa? Tidak perlu dengan pertumpahan darah. Tidak perlu pertumpahan darah. Karena apa? Ya karena Allah yang atur tanpa pertumpahan darah. Sehingga ketika malam sebelum penaklukan kota Mekah itu Abu Sufyan sebagai pembesar kota Mekah bisa ditaklukkan, akhirnya dia menyerukan kepada penduduk Mekah, ya ahla Mekah, wahai penduduk kota Mekah, barang siapa masuk rumahku selamat, tidak dibunuh, tidak dibantai. Barang siapa masuk ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, selamat. Barang siapa masuk rumahnya masing-masing, selamat. Saya ngomong Abu Sufyan, seorang pembesar Quraisy, seorang pemimpin di kota Mekah. Waktu itu Abu Jahal sudah mati di perang Badar. Perang Badar tahun kedua, ini tahun ke-8. Pemimpinnya adalah Abu Sufyan. Ya wes, manut kabeh. Ada masuk ke rumah Abu Sufyan, masuk ke Ka'bah, masuk ke rumah masing-masing. Tidak ada yang dibantai, tidak ada yang bunuh. Selamat semua. Dan kemudian adakah perusakan? Enggak ada perusakan. Kanjeng Nabi cuma nyontoin menjatuhkan satu berhala di sekitar Ka'bah. Ada 360 patung berhala yang disembah-sembah oleh kaum kafir Quraisy. Beliau cuma ngasih contoh siji, jatuhin, pecah. Tapi kemudian dengan kesadaran sendiri, warga kota Mekah ikut-ikutan menghancurkan patung-patung yang selama ini mereka sembah. Nah itulah yang terus dilakukan oleh warga kota Mekah sehingga kota Mekah takluk, mereka semua masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan, wa ra'aitan nasa, dan engkau lihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia itu masuk ke dalam dinullah, agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dan kemudian terjadilah peristiwa penaklukan kota Mekah itu, suatu revolusi tak berdarah di tahun 8 Hijriah. Setelah itu udah tidak perlu hijrah secara makaniyah, karena hijrah dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan tidak lagi ada hijrah secara makaniyah, karena hijrah itu kemudian ada hijrah yang secara makaniyah dan secara ma'nawiyah. Ada hijrah yang bersifat lokasi, tempat, hijrah makaniyah, dan ada hijrah yang sifatnya moralitas, hijrah secara mental, alias hijrah ma'nawiyah. Nah maka tidak ada lagi hijrah secara makaniyah. Yang ada adalah walakin jihadun wa niyatun, jihad dan niat. Nah itulah hijrah secara ma'nawiyah. Sehingga masyarakat muslimin jamaah Masjid Islam Rahmatullah, yang kita lakukan adalah hijrah ma'nawiyah, hijrah secara mental. Mentalitas kita berubah. Paling tidak ada 7 macam hijrah ma'nawiyah yang bisa kita lakukan, yang masih relevan di zaman kita sekarang ini. Kalau hijrah ma'nawiyah sudah, hijrah makaniyah, hijrah secara tempat, nggak perlu kan? Karena sudah dinyatakan oleh Rasulullah tadi ya, la hijrata ba'dal fathi. Tapi kita masih bisa melakukan hijrah secara ma'nawiyah. Yang pertama dari 7 hijrah ma'nawiyah itu, yang pertama adalah
al-hijrah minal jahiliyah ilal islamiyah. Hijrah dari kondisi jahiliyah menuju kondisi yang islami. Kondisi jahiliyah itu seperti apa? Jahil itu artinya apa? Bodoh. Berarti kebodohan. Nah, kebodohan atau jahiliyah yang dimaksud itu memiliki dua makna, dua ta'rif atau definisi. Yang pertama, adamu ma'rifatillah, tidak mengenal Allah. Kemudian definisi jahiliyah yang kedua adalah ingkaru hukmullah, ingkaru hukmillah, ingkaru ahkamillah, mengingkari hukum-hukum Allah. Bisa jadi dia sudah mengenal Allah, kata ini agama Islam, tapi dia mengingkari hukum-hukum Allah. Ya sudah Islam tapi makan harta riba, makan harta anak yatim. Islam tapi korupsi. Ngaku Islam tapi orang sholat fardu 5 waktu. Ngaku Islam tapi orang puasa Ramadan tanpa udzur syar'i. Nah itu jahiliyah juga. Sehingga kita bisa pahami jahiliyah itu satu, tidak mengenal Allah. Dua, mengenal Allah tapi mengingkari hukum-hukum Allah. Kita lanjut kepada pembahasan yaitu hijrah ma'nawiyah. Yang pertama adalah apa tadi? Satu, minal jahiliyah ilal islamiyah, dari kondisi jahiliyah menuju kondisi yang islami. Jadi kondisinya jauh dari hukum-hukum Allah atau kemudian bahkan tidak mengenal Allah. Maka saatnya kita berhijrah menuju kondisi yang islami. Tapi ternyata kondisi jahiliyah tidak hanya di bulan Muharram, ya di bulan-bulan yang lain juga muncul. Sehingga disinilah kita perlu untuk ngaji biar tidak terjebak kepada pemahaman yang keliru yang kemudian itu ternyata tradisi jahiliyah. Tapi kemudian kadang sok dibungkus dengan bahasa Arab dan keton Islami padahal jahiliyah. Nah itu yang kita tidak harapkan, dan inilah yang harus kita tinggalkan. Sehingga kita berhijrah dari kondisi jahiliyah menuju kondisi yang islami. Sehingga itu hijrah ma'nawiyah kita yang pertama. Hijrah ma'nawiyah yang kedua adalah minal kufri ilal iman, dari kondisi kekufuran menuju kepada keimanan. Yang dimaksud kufur artinya secara bahasa artinya apa? Ingkar, mengingkari. Mengingkari apa? Ya kalau sesuai terminologi kita ya mengingkari rukun iman itu. Bisa mengingkari Allah, mengingkari kitab-kitab Allah, mengingkari malaikat Allah, mengingkari nabi dan rasul, mengingkari apalagi hari akhir. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan mendatang sehingga insya Allah kita bisa hijrah secara ma'nawiyah. Yang pertama tadi apa? Minal jahiliyah ilal islamiyah. Yang kedua minal kufri ilal iman. Yang ketiga ya disebut aja dulu ya, 7 poin itu. Yang ketiga adalah minasyirki ilal tauhid, minasyirki ilal tauhid. Yang keempat minal maksiyah ilal ta'ah, dari kondisi maksiat ke ta'ah. Yang keenam minan nifaq munafik ilal istiqomah. Yang ketujuh adalah minal infiradiyah ilal jamaiyah, dari kondisi yang mementingkan diri sendiri kepada kolektivitas berjamaah. Itu kondisi-kondisi hijrah yang secara ma'nawiyah bisa kita lakukan dan tetap
relevan di zaman kita sekarang ini, sehingga kita bisa berubah lebih baik, terus meningkat, dan kita punya semangat untuk berkemajuan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum